Bisa diulangi, Mbah? Saya mohon maaf, Eyang. Coba saya meminta berkat ataupun doanya dari Eyang untuk pola pikir saya dan nafsu saya sekarang ini tidak terkontrolkan. Oh, Mohon maaf, Eyang, minta berkatnya. tenang naon aku diajar. Nah, Mohon, Eyang. jadi begini ya untuk kamu. Di sini diletaknya pusaka ini itu berada. Yang namanya dapur itu menyilokakan daerah ataupun kekuasaan. Untuk luknya itu biasanya menyilokakan tentang agama kalian. Seperti berluk 5, 7, sampai 11. Itu ada silokanya. Betul kan? Betul. Untuk pamor itu menyilokakan simpul pangkat kalian. Pangkat kalian itu sebagai apa dulu? Seperti itu. Sudah mengerti? Alhamdulillah, Yang mulai kepahami. Ya. Dan ini juga bisa digunakan sebagai senjata di kalian jika kalian sudah ada di jalan atau kan sedang di jalan menuju ke tempat seseorang. Ini sang dijaga dilarang untuk keluar dari sarungnya ketika tidak ada musuh ataupun tidak ada niat yang baik. Nah, pertanyaan saya, Yang, apakah harus benda tersebut dimandikan ataupun diminyaki? Untuk itu, untuk di zaman sekarang boleh. Kalau di zaman dulu itu harus dimandikan dengan darah ataupun dengan darah musuh. Itu zaman dulu. Karena apa? Di zaman sekarang mungkin untuk kalian hargai ataupun untuk kalian mulai. Betul tidak? Ya. Kalau untuk kalian hargai itu boleh. Berarti kalian menghargai adanya kami. Ini bisa juga untuk menyelakakan adanya kami. Silakan kalian mandikan. Silakan kalian beri wewangian. Tapi jangan kalian yakini ini memiliki kesaktian. Muncul paripasama itu pakai meledak kucingin. Hanya. Nah, tanggapan Eyang sendiri tentang benda pusaka ini di saat-saat ini dipegang oleh masyarakat ataupun dipegang oleh bangsa kami, gimana, Yang, tanggapan Eyang sendiri ataupun respon dari Eyang sendiri bangsa kami menyalahgunakan benda tersebut ini, Yang? Nyatu menang lamun disalahgunakan. Lamun iya nebekat disalahgunakan. Kalau ini sampai disalahgunakan, mungkin akan berakibat fatal kepada keyakinan kalian. Kenapa saya bisa bilang berakibat fatal? Tanpa disadari kalian meyakini adanya kekuatan yang tidak terlihat. Mungkin itu harus yakin kalau datangnya dari zat ataupun dari Allah. Tapi kalian tanpa kalian sadari kalian menyembah ini. Nah, iya betul, maksud saya itu Abah. Karena di saat satu kalian pegang, mungkin kebetulan di situ ada keajaiban. Muncul keajaiban, lalu kalian selalu yakini. Boleh kalian pegang, boleh kalian hargai. Namun jangan kalian menyembah barang yang seperti ini. Karena ini diciptakan hanya untuk kajian, untuk senjata, untuk suatu tanda, bukan untuk disembah. Lalu, Eyang,
kebanyakan bangsa kami juga berpikir bahwa halnya benda seperti ini itu ada yang mendiami ataupun ada yang mengisi. Apakah betul, Eyang? Memang betul. Seperti ini. Jadi yang kamu maksud mungkin adalah sebuah pemilik pusaka. Nah, ya ya. Mungkin pemilik pusaka itu selalu menjaganya. Menjaga pusaka tersebut. Karena apa kalian rawat? Mungkin bisa membantu terhadap kalian juga. Karena kalian sudah membantu merawat pusaka. Namun jangan jadikan kalian barang seperti itu, jadikan ke apa ya? Kalian jadikan Tuhan itu jangan sekali. Kalau menurut apa? Enggak, apa? Yang menjadi pertanyaan saya, sebetulnya yang menjadi ganjalan saya, Ya, itu kebanyakan orang-orang beranggapan beli keris, ya, beli benda pusaka ini, ya. lalu mereka datang ke orang pintar ataupun ke sesepuh ataupun ke dukun meminta hodam, meminta isi buat si keris tersebut. Wah, itu sangat salah sekali. Nah, kebanyakan bangsa kami itu seperti itu, Abah. Kenapa gini ya? Abah memberi contoh kepada kalian. Kenapa selalu orang yang membeli pusaka itu ketemu dengan jalan kehidupannya? Satu, mereka mengaji dengan benar-benar pusaka tersebut, lalu melakukan secara ataupun melakukan sejarah apa yang keris ini berikan. Tapi dengan mengaji ataupun dengan merasakan. Tapi kalau kalian meminta isi kepada itu sangat mustahil. Berarti salah Salah. halnya seperti itu. Ya. Salahnya kemana? Salahnya kenapa? Karena pusaka sudah ada kajiannya tersendiri. Sudah ada pemiliknya sendiri. Berarti kita seharusnya mempunyai benda pusaka itu untuk kajian dan untuk contoh diri kita sendiri. Seperti itu maksud apa? Terus, alhamdulillahirobbilalamin, terima kasih banyak, Abah. Ya. Lalu ada lagi mungkin Abah yang bisa dikatakan ataupun yang bisa diajarkan kepada saya dan kepada rekan-rekan semuanya, Abah? Untuk kalian kalau ingin memiliki benda seperti ini, tolong satu, jangan pernah kalian sembah. Boleh kalian hargai karena ini adalah suatu hal ataupun bagian dari budaya kalian. Dulu mungkin benda pusaka seperti ini adalah menjadi suatu silokah untuk kehidupan kalian. Ya. Di sini Abah beritahu kepada kalian, di zaman ini mungkin saatnya kalian kembali lagi kepada sifat kebudayaan kalian ataupun menghampiri kebudayaan-budayaan kalian, keyakinan-keyakinan kalian. Karena di tahun berikutnya tidak ada yang namanya manusia seperti ini. Di tahun berikutnya akan banyak orang yang menjerit kesakitan. Yang bermaksud tidak ada orang yang seperti ini itu gimana, Bah? Yang mau membudayakan. Oh, yang mau membudayakan. Banyak akan orang yang menjerit kesakitan. Entah di sini, entah di mana, Abah tidak tahu.
Namun siloka-silokanya sudah datang kepada kalian. Ya. Apa berikan, apa kembalikan. Terima kasih Abah. Namun Abah juga punya benda seperti itu yang memiliki kajian cukup kuat untuk kalian. Apa itu Abah? Kamu sanggup untuk menerimanya? Insya Allah Abah, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki dan Abah ikhlas untuk memberikannya kepada saya. Ambil. Ini batu jenis apa Kang? Nggak tahu. Mungkin ada yang paham batu ini jenis apa? Ini gambaran hati kita buat teman-teman. Warnanya oranye. Oren, Merah muda. yang merah muda, keorenan. Persis hati kita. Gambarannya dari warnanya, dari motifnya hampir sama ya. Apa titipkan kepada kalian, karena itu adalah simbol ataupun siloka untuk diri kalian. Di situ ada yang namanya pangkat, di situ ada yang namanya lapisan, di situ ada titik kesucian yang disimbolkan dengan warna putih dan lapisan-lapisan yang tebal. Kalau kalian ingin menuju hati nurani kalian, hitunglah pangkat, hitunglah garis yang ada di dalam batu tersebut. Ada berapa hijab yang menutupi hati kalian? Siloka itu teh pertanyaan Wacukil, jawabannya eta tadi. Wacukil kan cenah emosi karena gebu-gebu dibere batu. Wacukil sorangan biar menyebutkan iya teh siloka tina hate, berarti hate Wacukil keur jiga batu. Kumaha carana Wacukil eta hate kudu dielehkeun. Da cikaracak ninggang batu lila-lila jadi alon, lila-lila jadi legok, saeutik-saeutik ge alon-alon ge Wacukil bakalan ngancurkeun emosi sorangan, bakalan ngelehkeun sorangan. Kumaha sih perang batin? Panggih jalan kehidupan, bakal ketemu dengan jalan kehidupan kalian. Kalian itu sudah tahu sebenarnya dengan diri kalian sendiri. Namun tidak kalian sadari. Setiap permasalahan dibuat ataupun terbentuk dengan diri sendiri, dengan perilaku diri sendiri, maka akan terbuka dengan diri sendiri juga. Namun dengan cara apa? Dengan cara kalian bersilaturahmi. Ya, seperti kalian bertemu Abah di sini. Nah, Abah, biar saya tidak salah mengartikan, Ya, saya meminta tolong kepada Abah jelaskan apa artinya ini. itu adalah arti dari kepangkatan. Kepangkatan itu apa? Dari kepangkatan kalian. Kalian yang sudah kami akui sedang melakukan hal seperti ini. Sedang menjunjung derajatkan harga derajat kami itu sedang kalian junjung. Dengan cara apa? Dengan cara kalian belajar. Sebenarnya kami itu senang untuk berbicara dengan kalian. Untuk membagi pengetahuan ataupun cerita zaman dahulu kepada kalian itu senang. Makanya di sini Abah berikan suatu siloka, memberi kepangkatan kepada kalian. Terima kasih banyak.
Namun kalian harus baca dengan keikhlasan apa siloka tersebut. Karena di situ ada titik putih dan lapisan-lapisan tebal. Bisa diartikan? Lapisan tersebut itu adalah suatu hal nafsu ataupun beban pikiran. Boleh disambil di ini Eyang, sambil ditunjukkan maksudnya dari artinya ini Eyang. Ini adalah suatu pikiran. Kalian lihat garisnya tidak beraturan. Iya. Ya betul Eyang. Coba kamu balik, Batu. Di situ ada simbol segitiga. Segitiga adalah hal yang menutupi kalian. Timbulnya masalah, timbulnya pikiran yang membuat nafsu kalian itu menggebu-gebu. Sehingga membuat lapisan-lapisan menutup hati nurani kalian. Seperti kalian berbicara ataupun sedang mengobrol dengan apa, mungkin ada yang masuk, ada yang tidak. Terkadang kalian mengerti, terkadang juga tidak. Betul. Betul. Di situ ada titik putihnya juga. Ini Di sini ada titik putih seperti beningnya air. Itu adalah hati nurani kalian. Coba kalian lihat. Di sini ada lapisan-lapisan. iya betul. Itu yang menutupi hati kalian. Itu yang menutupi hati nurani kalian. Berarti kita sangat sulit sekali untuk berada di dalam hati kesucian. Ya, Karena banyak sekali lapisan-lapisannya. betul. Di sini ada silokanya merah. Iya betul. Kalian sedang dilingkupi oleh hawa-hawa nafsu. Astagfirullah. Jadi deh. Emang begitulah. Astagfirullahaladzim. Sumpah saya Mentuh pisan lah karena dirasa. saya nyentuh. Gitu cerita jeung Abah. Alhamdulillahirrahmanirrahim Abah. Jujur sekarang saya berada di dalam posisi yang ini Abah. Pas pisan. Ya, Saya sekarang berada di posisi yang ini. Bahkan sekarang ataupun tadi siang saya sudah mencaci maki tetangga saya dikarenakan emang betul kesalahan saya di awalnya. Buat teman-teman juga nggak apa-apa saya ceritakan. Jadi ceritanya kayak gini Abah. Saya membangun rumah itu di tanah orang tua. ya, Di tanah orang tua dan di samping ataupun di depan rumah saya itu adalah rumah orang tua. Nah, di tengah-tengah rumah saya dan rumah orang tua saya ada jalan. ya, Nah, yang bagaimana dikarenakan rumah saya itu dulunya sempit, jadi saya tambahkan ke depan supaya agak luasan, yang pada akhirnya saya bertujuan menggeser jalan tetapi bukan menutup jalan. ya, Tetapi tanah yang sebelah rumah saya itu nggak mau, padahal nggak mengganggu. Jadi yang pada akhirnya dikarenakan saya nggak enak hati ya, terhadap orang-orang yang suka melewat jalan tersebut, karena sering sekali kecelakaan walaupun halnya kecil, yang pada akhirnya saya memecahkan bangunan saya. ya, Tetapi di saat saya memecahkan bangunan tersebut, saya mencaci maki orangnya tersebut. Itulah kesalahan saya, Abah. ya. Dengan hawa nafsu yang kamu tadi ceritakan, tanpa kamu sadari kamu menyalahkan diri sendiri. Iya, betul, Abah. Untuk kakang ataupun kakak juga terkena di bagian kaki. Kamu juga di bagian kaki, bukan?
Iya. Ya, seperti itulah. Kamu sedang berdiri dengan kaki satu. Karena kamu tidak bisa menaklukkan hawa nafsu. Kakakmu di sana tidak berjalan dengan dua kaki, namun dengan pantat. Kan? Iya. Iya. Itu menyelokakan semuanya. Karena perlu keseimbangan hawa nafsu dan kebaikan kalian. Mohon maaf, di sini Abah ceritakan. Boleh Abah? Kalau bisa agak keras Abah. Ya, kamu terkena di bagian kaki yang mana? Saya terkena di bagian kaki kanan Kalau kakak kamu, sama kanan. Sama. kalian sedang diliputi hawa nafsu. Disilokakan dengan kiri. Maka bagian kiri kalian yang kuat. Namun di bagian kebaikan kalian ataupun di tangan kanan, kaki kanan itu adalah simbolisme ataupun siloka kebaikan. Itu diberi luka. Karena kalian sedang menuruti hawa nafsu.